Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kaji kita yang kemarin itu adalah berbicara tentang bagaimana kita dapat menciptakan kerukunan umat beragama di lingkungan kita, di sekitar kita, bahkan terkait dengan pemerintah yang ada di negara kita. Maka daripada itu bahwasanya kerukunan umat beragama ini sangat penting kita laksanakan agar supaya tercipta kehidupan damai, tentram dan aman. Karena sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di Quran surah Al-Hujarat ayat ke-13 mengatakan bahwasanya Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Adapun Quran surah Al-Hujarat ayat ke-13 yang saya bacakan tadi adalah artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Itulah arti daripada Quran surah Al-Hujarat. Maka dari sini dikatakan bahwasanya ayat ini adalah berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, ya, menciptakan kita seorang manusia atau sebuah makhluk. Makhluk itu ada tiga. Yang pertama manusia, kemudian ada hewan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Itu yang kita sebut dengan namanya makhluk hidup. Di antara tiga makhluk hidup tersebut ada manusia. Allah menciptakan manusia itu adalah kita, yang terdiri daripada perempuan dan laki-laki. Maka apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu? Allah menciptakan manusia itu adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, kemudian Allah klarifikasi, Allah jeniskan manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep yang paling utama. Ketika kita mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka daripada itu, mari bersama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Mudah-mudahan di samping kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mendapatkan tingkat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, adapun faktor agama ataupun faktor non-agama penyebab daripada konflik yang terjadi di kalangan umat beragama, yaitu adalah bahwasanya sering terjadi perbedaan pendapat di antara kita, baik itu dari segi budaya, kemudian dari segi bahasa, kemudian dari tata cara beribadah kepada Tuhan, ya. Sedangkan sesama Islam saja kadang-kadang mau kita bersigontok-gontokan, apalagi yang beda agama. Kenapa begitu? Karena kita memiliki perbedaan. Perbedaan itu yang harus kita jadikan sebagai rahmat. Di dalam agama Islam, ya, hanya dua hal yang tidak boleh kita toleransi. Yang pertama itu adalah terkait tentang masalah akidah kepada Allah, dan yang kedua itu adalah tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam ruang lingkup kebinekaragaman, ya, di negara kita, di Republik Indonesia ini, kita memiliki banyak agama. Ada agama Islam, Kristen, kemudian ada agama Hindu dan Buddha. Masing-masing kita memiliki tata cara beribadah kepada Tuhan, kemudian bagaimana cara budaya dan kultur dari bahasa kita. Maka untuk tidak terjadinya konflik antar umat beragama di antara kita, mari kita saling untuk mengedepankan diri untuk saling menjaga, untuk tenggang rasa, untuk bertoleransi, ya, selagi hal itu tidak mengganggu daripada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Maka kita berharap agar supaya para jamaah yang sekalian yang kami hormati, ya, kita jagalah sikap kita. Walaupun kadang-kadang nampak kita kadang-kadang ada orang yang berbeda pendapat di antara kita, ya, selagi masih bisa kita luruskan, maka berusaha semaksimal mungkin untuk kita luruskan.
Tapi kalau memang istilahnya tak sanggup lagi awak nak meluruskannya, di situ kamu ngurat awak, tongkah segala macam begini, lebih bagus kita tinggalkan dan diamkan. Itu lebih baik daripada kita ya istilahnya dalam arti kata mengajak-ngajak untuk memulai permusuhan. Kemudian daripada itu bahwasanya di dalam agama Islam ada namanya Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah negara, maka negara itu terletak pertama kali di kota Madinah. Yang pertama, Piagam Madinah itu adalah berisi tentang semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku, merupakan satu komunitas umat wahidah. Yang artinya adalah bahwasanya kita harus menjaga keutuhan daripada semua umat Islam. Ya, semua umat Islam dalam arti kata yang beragama Islam, yang mengaku Allah sebagai Tuhannya dan mengakui bahwasanya Rasulullah itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kalangan kita banyak terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bermazhabkan kepada Asy-Syafi'i, ada bermazhab kepada Maliki, kemudian ada bermazhab kepada Hambali dan Hanafi. Semua perbedaan itu bisa kita jadikan menjadi satu asalkan kita berpikiran positif. Ya, silahkan laksanakan bagaimana caranya masing-masing. Yang penting bagi kita adalah supaya tidak saling mengolok-olok di antara kita. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, barang siapa yang suka mengolok-olok saudaranya sendiri, maka akan Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua daripada Piagam Madinah itu adalah terkait tentang hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dengan komunitas lain. Nah, disinilah berbicara tentang antara orang Islam dengan orang Islam, antara dengan orang Islam yang di luar agama Islam, atau yang kita sebut saat ini adalah non-Muslim. Maka daripada itu mari kita jaga keutuhan daripada kebersamaan kita ya di lingkungan kita, kemudian di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan kita lakukan hal yang seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan menciptakan kedamaian di sekitar kita. Jadi mungkin inilah yang mungkin dapat kami sampaikan ya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terakhir kesimpulannya adalah bahwasanya mari kita jaga keutuhan dan kebersamaan di antara kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.